penghargaan di Amerika Serikat. Ada kira-kira 130 tim, saudara, tim mahasiswa maupun juga yang sudah ahli bertanding di kontes robot internasional di Amerika Serikat. Tim Indonesia mengirim 16 mahasiswa dari 3 kampus berhasil memenangkan 8 penghargaan. Ini suatu pencapaian yang luar biasa. Saat ini kami sudah bersama dengan perwakilan mahasiswa yang kemarin bertanding di Amerika Serikat. Bisa dijelaskan, halo Mas Chandra ya? Ya. Gak apa-apa, kita bawa aja robotnya, boleh? Iya, boleh. Ya, Mas Chandra bisa dijelaskan ini robot apa sebenarnya? Ini robot firefighting kategori beroda. Jadi dia adalah robot pemadam api, tapi alat geraknya adalah roda. Begitu ya? Iya. Ini bagaimana bisa membuat robot seperti ini lincah sekali tadi geraknya cepat, pap, 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 pap. Ya ini robotnya karena kontrolnya dibuat sesimpel mungkin, jadi itu apa? Jadi robotnya kelihatan lincah. Oh begitu. Seperti itu. Katanya di pertandingan ini mengalahkan tim dari Amerika juga, dari Cina dan negara-negara besar yang lain. Bagaimana perasaannya? Senang banget. Alhamdulillah kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita lebih unggul dari negara-negara tersebut. Tapi ini sebenarnya suatu yang sudah diduga nggak sih? Iya nih kayaknya Indonesia bakal berjaya nih di ajang ini gitu. Kalau diduga enggak, cuma kita optimis saja. Optimis saja kalau misalnya ya kita berusaha keras saja, terus apa yang kita bisa kita lakukan, ya alhamdulillah kita bisa. Kalau robot firefighting itu biasanya, atau robot pemadam kebakaran ini, biasanya yang dinilai apa saja kategorinya, dan pada saat kontes itu apa yang ditunjukkan? Yang paling berpengaruh adalah kecepatan dia memadamkan api. Tapi selain itu ada banyak bonus juga yang bisa diambil, misalnya kita memadamkan api menggunakan air, nah itu dapat bonus lagi. Kita memadamkan api tanpa menggunakan juring putih, misalnya dari jarak aman dia bisa memadamkan api, nah itu dapat bonus lagi tambahan, seperti itu. Oh, selalu ada poin-poin tambahan ya? Semakin sulit rintangannya semakin besar poinnya. Oh begitu. Tapi kalau suatu saat misalnya, bisakah robot seperti ini dikembangkan jadi sungguh-sungguh pemadam kebakaran nanti? Jadi suatu saat di Indonesia kan sering terjadi kebakaran ya. Nanti pemadam kebakaran robot ini bisa memadamkan api gitu dalam skala besar. Bisa aja. Cuma tergantung dari kemauan kita aja sebenarnya. Ini kan adalah sebuah model sebenarnya. Oh iya. Cuma nanti tinggal diperbesar skalanya, dipercanggih lagi, dipercerdas lagi. Iya saudara, ini adalah robot pemadam kebakaran. Selain kategori ini, mahasiswa kita juga berjaya kemarin di kategori robot waiter ya. Atau ini robot yang pandai, bisa melayani kita nanti keinginannya apa saja gitu ya. Bisa kita lihat nanti ada cuplikannya saudara bagaimana robot ini bertanding di Amerika Serikat. Tapi sementara saya ingin mengajak berbincang dulu dengan Didit ya. Silakan dibawa robot ininya. Robot waiter. Robot waiter. Luar biasa. Sebentar. Nah, ini apa saja yang bisa dilakukan oleh robot pelayan cerdas ini? Ya, jadi untuk kategori robot waiter itu biasanya memang mengambil makanan kemudian meletakkan kembali ke meja. Jadi dia akan membuka pintu kulkas, kemudian mengambil makanannya sesuai rak yang diinginkan, baru kemudian mengantarkan ke meja makanan. Oh, tantangannya pada saat kontes apa saja waktu Tantangannya kita berusaha untuk membuat reel. Jadi membuka pintu kulkas, kemudian harus tahu rak mana yang harus diambil makanannya, kemudian menutup pintu kulkas kembali dan meletakkan makanannya sampai tidak boleh ada makanan yang boleh keluar. Suatu saat bisa nggak benar-benar dibuat jadi robot pelayan yang besar, kemudian saya mau santai-santai bikinin saya teh gitu, mungkin nggak ya? Jadi mungkin saja filosofinya juga digunakan untuk membantu disability people. Oh, jadi ada misi mulia di balik dirancangnya robot waiter ini. Dan juga ada teman kita Yuda. Ini robot apa nih Yuda? Ini sama dengan yang tadi Chandra sampaikan. Ini juga robot pemadam api. Tapi ini legged division. Jadi dia tuh memadamkan api ada dengan kaki-kakinya. Ya. Kalau kita suka nonton film-film 3 dimensi, ini seperti robot-robot penjahatnya atau jagoannya gitu ya. Ada kakinya. Bisa kita lihat bagaimana cara kerjanya ya Yuda? Oke. Mau membandingkan dengan robot pemadam yang tadi pakai roda dengan yang sekarang pakai kaki. Kita akan nyalakan apinya ya. Butuh berapa lama untuk merancang seperti ini? Risetnya kami udah mulai sejak
ini kami udah mulai sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun ya, Iya. berarti mulai sejak semester awal kuliah ya? Iya. Dulu itu senior saya yang pertama kali mengembangkan robot ini. Terus dilanjutkan sampai robot ini tuh generasi ketiga dari yang sudah kami rancang. Jadi ini seperti kepiting. Lebih tepatnya laba-laba. Oh, laba-laba ternyata. Tapi memang pergerakannya tidak secepat yang beroda ya? Tapi dia bisa lebih aktif karena dia juga bisa joget-joget gitu. Oh, wah, terjatuh sampai akhirnya padam ya lilinnya. Kita coba nyalakan lagi. Oke. Apa saja sih kelebihan robot ini? Ini selain meraih juara 1 juga juara 2-nya ya? Tahun 2011 dia meraih juara 1. Oh. Tapi tahun 2012 yang sekarang dia juara 2. Wah, kenapa kita kalahnya apa tuh sama tim lain? Sebenarnya kita nggak kalah, kita juga yang juara 1 itu juga Indonesia. Oh, juga Indonesia. Juga. Jadi kita meraih 1 dan 2 ya? 2 dan 3. 2 dan 3, oke. Nah, 1, 2, 3 itu Indonesia semua. Iya. Apa yang membedakan ini jadinya misalnya kategorinya itu? Apa yang membuat ini lebih? Wah, ternyata sudah mati apinya ya. Ini memadamkannya dengan angin apa dengan air? Dengan angin, bolanya. Lucu ya. Dan kenapa misalnya harus dibuat ada yang roda, kemudian ada yang kaki? Jadi kan kalau roda itu dia dia bisa diandalkan di medan-medan yang mulus gitu. Tapi ketika dia harus dihadapkan ke medan yang berbatu atau tangga, butuh aktuator yang berkaki ini biar bisa manjat. Oh, jadi ini robot ini dirancang biar bisa manjat juga. Iya. Itu kenapa agak nungging-nungging gitu, Mas? Nah, tadi itu melakukan atraksi setelah berhasil memadamkan api. Oh, itu jadi kayak sorak kemenangannya gitu ya. Wah, luar biasa. Senang sekali bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang menginspirasi. Saudara, memang ada banyak kegiatan mahasiswa, salah satunya adalah mengembangkan robot-robot yang suatu saat nanti bisa banyak berkontribusi terhadap kehidupan kita semua ya. Terima kasih Yuda, Ya, terima kasih Didit, terima kasih Chandra.